Pemirsa, menjaga keamanan dan ketertiban serta melayani masyarakat menjadi tugas dan fungsi kepolisian. Selain memastikan keamanan terjaga, Polri juga mengemban amanah untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Seperti Polsek Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tergerak mengubah kapal patroli menjadi ambulans agar pasien bisa segera ditangani dengan baik dan layak di rumah sakit rujukan di Palembang. Selain mengemban misi penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga bertugas melayani dengan hati untuk mengemban misi kemanusiaan. Di Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Polsek Air Sugihan menyediakan kapal ambulans untuk membantu membawa pasien rujukan kurang mampu ke rumah sakit di Palembang. Kapolsek Air Sugihan Ibtu Rio Trisno mengatakan kondisi akses yang sulit dan jarak yang jauh kerap kali menjadi kendala bagi warga untuk menuju rumah sakit rujukan. Ibtu Rio Trisno pun tergerak untuk mengubah kapal patroli menjadi ambulans agar pasien bisa segera ditangani dengan baik dan layak. Memang rata-rata terkendala dengan transportasi karena di sini mayoritas ke desa-desanya melalui perairan, sehingga kami cari alternatif bagaimana caranya untuk bisa membantu masyarakat sehingga dia pelayanan yang cepat bisa tertangani. Yang meminta saran dan petunjuk dari pimpinan kami juga dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kapolda, seizin Pak Kapolda, terpikirlah untuk membuat speedboat yang bisa digunakan dalam dinas, tetapi sekaligus membantu masyarakat untuk membawa kalau mau berobat ke rumah sakit di Palembang. Berkat kapal ambulans, jarak tempuh perjalanan dari Puskesmas Air Sugihan ke dermaga di Kota Palembang hanya memakan waktu 3 jam. Berbeda jauh dengan jalur darat yang bisa memakan waktu hingga 6 jam bergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Kapal ambulans dilengkapi fasilitas kesehatan yang cukup memadai, mulai dari tabung oksigen hingga obat-obatan yang bersifat emergensi. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan pasien, kapasitas kapal ambulans dibatasi maksimal 6 orang yang terdiri dari pasien, pengemudi kapal, 2 anggota polsek, 1 nakes puskesmas, dan 1 keluarga pasien. Selain berfungsi sebagai ambulans, kapal juga digunakan untuk kegiatan kemanusiaan lainnya. Salah satunya untuk bagi-bagi air bersih bagi warga Air Sugihan. Pasalnya, air di wilayah Air Sugihan berasal dari tanah gambut yang kurang baik untuk dikonsumsi warga. Bakti yang dilakukan oleh Polsek Air Sugihan sangat diapresiasi oleh masyarakat. Bahagian masyarakat pun menyulut semangat Polsek Air Sugihan untuk selalu melayani tanpa henti. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan Kapolsek Air Sugihan Ibtu Rio Trisno. Selamat malam Pak Trisno. Selamat malam Mbak Vera. Baik, saya panggil Pak Trisno atau Pak Rio? Pak Rio. Pak Rio, Pak oke. Trisno bisa. Baik. Kemudian ada juga bergabung melalui sambungan Zoom Kepala Puskesmas Jalur 25 Kecamatan Air Sugihan, Pak Sentot, serta warga yang pernah merasakan manfaat dari kapal ambulans, yaitu Ibu Rini Suntari. Selamat malam Pak Sentot dan juga Ibu Rini. Selamat malam Ibu. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin berbincang dulu ke Pak Rio. Pak Rio, apa yang menginspirasi sebetulnya untuk mengubah dari kapal patroli begitu ya menjadi kapal ambulans? Terima kasih Mbak Vera. Jadi terima kasih kesempatan Metro TV telah mengundang saya di studio Metro TV ini. Adapun histori dari terinspirasinya kami khususnya Polsek Air Sugihan ini untuk membantu masyarakat yang awalnya, yang mana histori sebelumnya kami sering melakukan patroli, baik melalui jalur darat maupun jalur perairan, karena mayoritas desa-desa di Kecamatan Air Sugihan itu mayoritasnya perairan, tetapi akses daratnya karena tekstur tanah di Kecamatan Air Sugihan itu bertekstur dari lahan gambut, sehingga apabila diguyur hujan Kecamatan Air Sugihan itu, sehingga jalanan antar penghubung desa aja terputus, menyulitkan untuk masyarakat dari bersekolah, beraktivitas,
atau mau berobat ke rumah sakit di Palembang aja susah kan. Nah, jadi jalur alternatif yang utama apabila akses jalan tidak memungkinkan untuk dilalui dari perairan. Sebagai alternatifnya begitu ya? Iya benar Mbak. Jadi begitu melakukan sambang-sambang ke desa-desa, kan banyak juga kami dapatin Keluhan dari masyarakat. keluhan gitu dari ya? masyarakat. Ada lansia yang memang sudah lama mengidap penyakit tertentu, tetapi ada keterbatasan biaya. Tapi kami terpikir dari segi apa, khususnya Polsek Air Sugihan ini bisa membantu masyarakat tersebut. Minimal meringankan beban dia, Ya. supaya tetap sehat, sehingga Dan kami- setidaknya mudah untuk mengakses ke tempat benar. kesehatan gitu ya? Jadi mereka itu saya tanya, memang kalau untuk berobat ke rumah sakit di Palembang itu, kalau seandainya keadaan si orang ini atau warga ini memang tidak memungkinkan Atau ditanganin lagi oleh puskesmas. Jadi kalau dirujuk, otomatis kendaraan utama supaya cepatnya sampai ke rumah sakit di Palembang melalui perairan, tetapi sewa kapalnya itu mahal Mbak Vera. Itu sekitar ada yang 5 juta sampai 10 juta. Hanya mengantarkan saja sampai ke rumah sakit di Jasa Palembang. sewa itu ada tersedia di situ, Ada. tapi harganya sangat mahal, 5 juta Mahal, rupiah untuk karena- sekali berangkat saja atau sudah bolak-balik gitu? Sekali berangkat, walaupun dia langsung kembali lagi kapal itu kan. Melihat seperti itu ya mungkin dari kami terpikir kayaknya dari segi transportasi kami bisa membantu untuk Jadi meringankan. tercetuslah ide itu begitu ya, Tercetus ide dari yang itu. tadinya kapal patroli, Iya. akhirnya dirubah menjadi kapal ambulans ini. Bukan Mbak, sebenarnya pada awal mula saya masuk menjadi Kapolsek di Air Sugihan itu, kapal Polsek Air Sugihan itu sudah rusak, hancur, Oh, oke. hancur parah, terbuat dari fiber. Pada dasar awal saya masuk itu musim penghujan, tetapi untuk melakukan patroli di daerah perairan tidak ada akomodasi. Memang dari dinas ada. Ya. Pada awalnya gimana setelah melihat berbagai macam aktivitas di perairan itu lebih banyak menggunakan speedboat itu berbodi bahan dari kayu. Sehingga tercetus karena lebih murah dan lebih memudahkan akses untuk menjangkau desa-desa yang Terpencil, sungai-sungainya yang kecil. Ya. Kalau bodinya yang besar kan yang terbuat dari fiber itu seperti spek dari Mabes Polri kadang nggak bisa dilalui memasuki perdesaan itu. Oke. Sehingga tercetuslah kami untuk membuat bodi tersebut dari kayu, bodi kapal tuh, badan kapal itu Jadi dari anggota kayu. sendiri yang membuat atau pesan? Ya, jadi setelah itu saya ini kan menyangkut masalah biaya kan Mbak. Iya, betul. Ini membuat baru, bukannya memperbaiki atau mengalihfungsikan dari kapal yang sudah ada, tetapi memang benar-benar membuat baru. Membuat baru dengan saya mengumpulkan anggota, bagaimana kalau kita memudahkan masyarakat supaya minimal dia terbantu dari segi transportasi airnya. air itu. Saya mengajak anggota rapat, pada waktu itu saya baru Baik. 2 bulan menjabat dinas, seperti itu kami bisa membantunya dengan modal awal yang sangat minim, dengan urunan dari anggota. Saya Jadi dana tambah juga. awalnya untuk membuat kapal itu urunan dari Iya, anggota. urunan dari anggota. Polsek itu ya? Siap, Mbak. Jadi urunan dari anggota ada berapa, ya tawar di tempat pembuatan kapal tersebut, ya alhamdulillah terkumpul lah, Baik. sehingga bisa membuat masyarakat bisa mudah untuk berobat di rumah sakit. Tapi jaraknya sebetulnya berapa jauh sih Pak dari kecamatan atau wilayah Air Sugihan itu ke rumah sakit terdekat itu berapa lama durasi untuk sampai ke layanan rumah sakit? Kalau durasi untuk perjalanan di perairan itu kurang lebih kalau dari ada 2 puskesmas, Mbak. Jadi
di Kecamatan Air Sugihan itu Puskesmas Jalur 25 dan Puskesmas Jalur 27. Kalau Pak Sentot, Puskesmas 25. Ya. Dari 2 puskesmas tersebut mengcover 19 desa di Kecamatan Air Sugihan itu, sampai desa terluar namanya Desa Sungai Batang itu berbatasan dengan Selat Bangka. Jadi kami itu mayoritas desa-desanya yang dikelilingi oleh perairan, tetapi di cover oleh 2 puskesmas dengan jarak yang jauh-jauh antar desa itu. Ada desa yang terjauh juga, jaraknya udah memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan ke puskesmas saja. Hanya ke puskesmas saja? Apalagi ditambah perjalanan dari puskesmas ke rumah sakit di Palembang 3 jam, berarti 5 jam kan. Betul. Seperti itu kendalanya banyak terjadi untuk mengobati pasien. Baik, nah kita akan tanyakan seperti apa sebetulnya dari pihak puskesmas. Pak Sentot, bisa digambarkan sebetulnya gimana sih Pak sebelum adanya kapal ambulans ini, bagaimana untuk bisa memberikan rujukan kepada pasien ataupun warga yang ada di sana untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit, Pak? Ya. Terima kasih, selamat malam Mbak Pera. Jadi di sini saya sampaikan untuk Puskesmas Air Sugihan Jalur 25 itu sebelum ada kapal dari Polsek ini, itu kita merujuk pasien ke Palembang itu melalui 2 jalan. Pertama jalan melalui darat, yang kedua lewat sungai. Nah kalau lewat darat itu tadi seperti yang dikatakan Bapak Kapolsek tadi bisa memakan waktu 5-6 jam tergantung cuaca. Kalau lewat sungai itu 3 jam sudah sampai. Nah selama ini kalau lewat darat kita pakai ambulan, kita ambulan puskesmas lewat darat. Nah, terus kalau lewat sungai itu dulu pernah ada speedboat atau kapal puskesmas itu ambulan, tapi kebetulan ya dipinjam orang, tidak dipulangkan Mbak, hilang. Jadi akhirnya kalau mau merujuk itu harus charter kapal seperti kata Pak Kapolsek tadi, itu biayanya 5-8 jutaan, bahkan mungkin bisa 10 juta. Nah itu cuman sekali jalan aja sampai ke rumah sakit. Nah nanti pulangnya itu sudah lain lagi. Itulah kendalanya selama ini. Nah alhamdulillah setelah ada kapal dari Polsek Air Sugihan itu sejalan dengan program kami untuk Dinas Kesehatan Oki, terus untuk Kabupaten Oki itu untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Itu untuk itu jadi sekaligus sejalan juga dengan program kami untuk program unggulan untuk Oki di kesehatan, yaitu Perahu Desa, itu perawat handal untuk desa. Jadi kalau ada masyarakat yang sakit cepat diketahui oleh perawat dan akan dirujuk. Kalau memang puskesmas tidak mampu, kita langsung rujuk ke Palembang. Dengan adanya kapal Polsek ini kita cepat untuk masyarakat itu untuk membutuhkan pertolongan rumah sakit, Mbak. Cepat dan dampak positifnya betul-betul dirasakan oleh warga di sana begitu ya. Nah nanti saya juga akan tanyakan ke Ibu Rini bagaimana pengalamannya dengan pernah dibantu menggunakan kapal ambulans ini. Tapi nanti usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Ibu Rini Suntari. Ibu Rini ini punya pengalaman telah dibantu dengan adanya kapal ambulans. Seperti apa Bu ceritanya saat itu ketika melahirkan dan harus menggunakan kapal ambulans ini dan dirujuk ke rumah sakit? Waktu itu aku melahirkan di Puskesmas Jalur 27 itu. Terganggu terlilit tali pusat sama nyangkut tulang belakang, dibantu oleh kapal ambulan Kapolsek Jalur 27, alhamdulillah sampai tujuan dengan selamat. Jadi kondisinya saat itu ingin melahirkan tetapi bayinya terlilit tali pusar begitu ya, sehingga tidak bisa ditangani di puskesmas, kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Berapa lama Bu dan seperti apa bantuannya saat itu dari puskesmas kemudian dirujuk itu, apakah ada yang mendampingi atau bagaimana?
ada yang mendampingi dari bidan puskesmas, ya, sama Kapolsek, sama keluarga. Cepat tidak Bu penanganannya saat itu dan harus dibawa sampai ke rumah sakit itu butuh waktu berapa lama tuh kalau Ibu ingat saat itu? Alhamdulillah cepat, butuh waktu 3 jam. Dari sini ke Palembang, waktu itu dirujuk ke Agani nolak ke Husen, rumah sakit Husen. Iya, rumah sakit umum. Alhamdulillah pelayanannya baik. Pelayanannya baik dan bisa langsung tertolong begitu ya sampai ke rumah sakitnya. Baik, itu cerita dan pengalaman dari Ibu Rini. Kalau saya kembali lagi ke Pak Rio, sebetulnya apa aja sih yang ada di kapal ambulans ini, pelayanan dan fasilitasnya apa aja yang di situ? Ya, jadi Mbak Vera, kami dengan mengingat itu speknya ambulan, otomatis kami bertanya kepada yang berkompeten kan. Yeah. Dalam hal ini tim kesehatan dari puskesmas terdekat. Dan mereka menyarankan ya, untuk melengkapi beberapa peralatan-peralatan di ambulan tersebut yang sifatnya emergensi awal, tindakan pertolongan pertama tingkat awal. Dan spek untuk membawa pasien otomatis ya pada waktu itu memerlukan biaya kan, biaya. Setelah kami kalkulasi dengan dikasih daftar itu mulai dari tabung oksigen, peralatan infus. Tidak sedikit ya Pak ya? Ya lumayan juga, tapi alhamdulillah ada rezekinya dari Tuhan sehingga kami lengkapi bisa dipergunakan kepada pasien-pasien yang kami bawa setelah kami lengkapi peralatan sesuai standar Kementerian Kesehatan. Oke, tadi juga disampaikan oleh Ibu Rini gitu ya, bahwa ia didampingi sampai dengan ke rumah sakit itu oleh pihak puskesmas. Jadi memang prosedurnya seperti itu atau bagaimana Pak? Siap. Jadi prosedurnya Mbak Vera memang secara pembawaan pasien prosedural secara dari kesehatan, dari Kementerian Kesehatan, ada tim kesehatan yang mendampingi, yang menjaga keselamatan pasien, penanganan pertama pasien apabila selama di perjalanan sampai ditangani vaskes atau kesehatan tingkat lanjut, dalam hal ini rumah sakit. Iya. Jadi wajib ada yang mendampingi wajib dari pihak puskesmas, tetapi karena ini kapal speedboat punya polsek, jadi saya berlakukan juga ada pendampingan dari anggota polsek, sehingga aman, tentram, nyaman selama perjalanan. Baik segi keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan tetap terjamin sesuai dengan pendampingan yang dilakukan masing-masing orang yang berada di dalam speedboat tersebut. Jadi tidak dilepas begitu ya, anggota dari polsek pun tetap mendampingi sampai ke tempat tujuan, ke rumah sakitnya. Nah, kemudian soal syarat, ada tidak sih syarat bagi warga yang ingin menggunakan kapal ini? Ya, jadi Mbak Vera, itu syarat utama. Pertama kali memang yang sangat utama setelah memang ditangani puskesmas terdekat. SOP-nya seperti itu, apabila puskesmas tidak bisa menangani atau peralatan tidak mumpuni, surat rujukan dulu, memberikan gitu ya? surat rujukan sesuai aturan rujukan dari puskesmas ke vaskes tingkat 2 rumah sakit. Jadi selain wajib ada rujukan dari puskesmas, kami juga memandang dari segi sosialnya. Kami menggratiskan speedboat tersebut dari polsek tanpa dipungut biaya apapun dan siap 24 jam melayani masyarakat yang membutuhkan. Tetapi untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Jadi kalau ada yang mampu, dia mampu, kami nilai dia masih mampu untuk menyewa kapal sendiri. Ya mungkin kami mendahulukan yang tidak mampu itu dulu. Yang prioritas dulu gitu ya, yang perlu untuk dibantu. Baik, nanti saya juga akan tanyakan lagi nih ke Ibu Rini, apakah benar ini memang layanannya gratis dan pengalamannya bagaimana gitu ya. Nanti kita tanyakan, usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh
Kembali di Prime Time News, saya kembali juga ke Ibu Rini. Ibu Rini tadi sempat menceritakan gitu ya pengalamannya menggunakan kapal ambulans ini saat melahirkan kondisi darurat, harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan bagaimana dengan layanan ini, seperti apa dampak positifnya dan benar nggak sih biayanya itu digratiskan, Bu Rini? Benar, gratis. Jadi gratis tanpa biaya apapun begitu ya Bu ya? Enggak ditarik biaya sedikit pun enggak. Oke. Saya ke Pak Sentot kemudian. Pak Sentot, dengan adanya kapal ini, respon masyarakat di sana seperti apa, Pak? Dengan adanya kapal ini, Mbak Vera, jadi untuk masyarakat Air Sugian khususnya itu responnya sangat bagus sekali, apalagi dengan adanya kapal ambulan dari Polsek ini sejalan dengan program Bapak Bupati yaitu Revolusi KIA untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Jadi apabila ada kendala seperti Ibu Rini tadi dengan lilit tali pusat, itu akan cepat tertolong ke rumah sakit. Dan ada juga program dari Bapak Bupati itu perahu desa, yaitu tadi yang saya sebutkan itu perawat handal untuk desa, untuk melihat kesehatan masyarakat di desa masing-masing. Karena setiap desa di sini ada satu perawat yang harus standby di desa tersebut untuk memantau kesehatan masyarakat. Apabila kesehatan masyarakat ada yang kurang baik, akan dirujuk ke puskesmas. Kalau puskesmas tidak mampu, maka kita langsung ke Rumah Sakit Palembang. Dengan adanya kapal ini cepat membantu, Mbak. Jadi untuk tanggapan masyarakat cukup baik sekali dengan adanya kapal ambulan dari Polsek ini, Mbak. Sudah berapa lama Pak dampak positif dari adanya kapal ambulans ini dirasakan? Berapa kali adanya pengantaran dan juga pendampingan dari pihak puskesmas menuju rumah sakit? Kalau dari puskesmas sudah tidak terhitung lagi, Mbak. Jadi kalau kami ada pasien perlu bantuan, saya langsung telepon ke Polsek, Polsek siap datang. Oke. Ya. Saya ke Pak Ryo lagi. Pak Ryo, tadi dikatakan sudah tidak terhitung begitu ya pendampingan dari pihak puskesmas karena ketika menghubungi Polsek juga langsung datang bantuan dari kapal ambulans ini. Jadi sejak kapan sebetulnya untuk kapal ambulans ini mulai beroperasi, Pak? Untuk beroperasinya kapal ambulan ini, kalau yang saya ingat itu di bulan Juni tahun 2022, Mbak. Jadi kurang lebih udah 1 tahun. 2 tahun lebih. Jadi inspirasi membuat kapal ambulan itu waktu saya 1 bulan atau 2 bulan menjabat menjadi Kapolsek. Melihat kondisi yang seperti itu, ya otomatis menggugah hati saya bersama anggota. Memang niatnya untuk mencari amal. Amal dengan tidak mengharapkan imbalan. Saya bilang sama anggota kita jangan sampai meminta imbalan. Karena apabila dengan pamrih itu nggak jadi amal itu, nggak dicatat. Jadi malaikat, memang gitu. dananya bukan hanya dari Polsek saja, tapi juga dari dana pribadi anggota di Polsek ini begitu ya? Awal mulanya seperti itu, Mbak. Jadi kapal ini kan sudah terjadi pergantian. Jadi masa pakai kapal ambulan ini kan bahan dasarnya kayu. Sedangkan di sana kadar asam air di Kecamatan Air Sugian itu tinggi. Jadi sehingga membuat cepatnya korosi suatu bahan. Baik dari besinya maupun kayunya. Sehingga 1 tahun wajib diganti. Itu untuk keselamatan pelayaran. Baik. Keselamatan pelayaran, jadi kami mengganti itu setelah kami launching di tahun pertama, Mbak. Alhamdulillah tokoh masyarakat, tokoh adat, beberapa pihak-pihak yang punya ada rezeki lebih tergugah hatinya, termasuk Pak Sentot juga, Ibu Eti Kepala Puskesmas 27 itu. Jadi gotong royong. Gotong royong ya, akhirnya membantu membuat siapapun yang membutuhkan yang kapal sekarang ambulans ini. tampil yang di tahun kedua itu membuat lebih besar lagi speedboatnya sama membuat mesinnya kapasitas agak besar lagi
sehingga lebih ngebut lagi seperti itu Mbak Vera. Nah ini kan luar biasa dampak positif yang dirasakan oleh warga di sana, sangat terbantu dengan ini kapal ambulans, menginspirasi, bahkan juga mendapatkan penghargaan begitu ya. Alhamdulillah. Pak Rio, Mbak. betul ya? Penghargaan apa yang didapat? Jadi sebenarnya saya juga nggak menyangka kami dari polsek yang terpencil, terpelosok mendapatkan penghargaan itu. Sebenarnya pada awalnya kami niatnya cuma hanya membantu masyarakat dengan tanpa pamrih. Tapi alhamdulillah dari Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Kapolda mengapresiasi langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Sehingga pimpinan menghargai perjuangan kami untuk melayani masyarakat di tempat terpencil, di pelosok negeri, kata gitu itu. Cuma saya juga nggak menyangka diapresiasi oleh pimpinan. Terima kasih untuk pimpinan-pimpinan, baik pimpinan Polri kami maupun pemerintahan setempat, dari mulai Pak Bupati sama Pak Gubernur juga memberikan penghargaan kepada kami Polsek, intinya kepada Polsek Mbak, bukan kepada saya. Semoga menginspirasi yang lain juga begitu ya untuk bisa membuat kapal ambulans kalau memang di lokasi yang sangat membutuhkan seperti di Air Sugihan. Nah saya ingin tanya ke Pak Sentot, bagaimana nih Pak harapan ke depan dengan adanya kapal ambulans ini? Harapan ke depannya semoga Polsek Air Sugihan tambah sigap, tambah siap. Nah, karena untuk saat ini juga jangankan siang Mbak, malam aja jam 12 kita telepon datang. Mudah-mudahan sampai ke depannya juga jangan bosan lah untuk Polsek Air Sugihan membantu seluruh kebutuhan masyarakat di Air Sugihan. Mungkin di luar dari ambulan ini mungkin nanti ada inovasi-inovasi baru lagi oleh Polsek. Gitu Mbak. Baik, jadi itu harapannya begitu ya, bukan hanya kapal ambulans ini, semoga ada inovasi lain. Baik, terima kasih Kapolsek Air Sugihan Ibtu Rio Trisno, terus menginspirasi Pak Rio, kemudian Kepala Puskesmas Jalur 25 Kecamatan Air Sugihan Pak Sentot, dan juga warga yang pernah merasakan manfaat dari kapal ambulans yaitu Ibu Rini Suntari. Terima kasih atas perbincangannya di Prime Time News malam hari ini. Dan pemirsa, dengan berakhirnya perbincangan kita tadi terkait dengan kapal ambulans, saya Vera Bahaswan pamit undur diri dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.